Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Yang kami hormati Bapak Roek Nazmi sebagai pembawa acara atau host. Yang kami banggakan putra-putra, siswa-siswa, sahabat-sahabat semuanya yang ada di rumah maupun di pondok. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Anak-anak yang kami banggakan tadi sudah dimulai oleh Bapak host. Sekarang kita langsung saja masuk dalam materi yang akan kita bahas pada hari ini, yakni adalah SBBK, Seni Budaya dan Bimbingan Konseling. Adapun seni budaya nanti akan kami berikan tugas sebagai tugas mid semester kepada anak-anak semuanya. Kami berikan sekarang agar nanti ada waktu yang cukup atau waktu yang longgar untuk anak-anak semuanya untuk membuat tugas nanti, dan akan saya sampaikan nanti sebelum kita tutup pembelajaran SBBK pada hari ini. Karena kita ada dua mata pelajaran yang kita bahas, tadi SBE, Seni Budaya, saya berikan tugas, dan bimbingan konseling akan saya berikan materi, dan anak-anak mohon untuk mendengarkan, menyimak, dan memahami dengan seksama. Ya, anak-anak yang kami banggakan, ya, mainan ditinggal dulu, ngobrol-ngobrolnya ditinggal dulu, konsentrasi kepada materi ya. Ya. Pagi ini pasti kita akan lebih semangat, ya. Semangat karena pada pagi hari ini kita memulainya dengan mengikuti pelajaran, ya. Sangat pagi sekali, sekarang sudah baru jam 8. Otomatis nanti kita akan melakukan atau melaksanakan aktivitas sampai malam. Maka dari itu pagi hari ini saya yakin anak-anak sedang kondisi fit dan masih semangat. Sambil menunggu PPT-nya disiapkan, ya. Materi kita hari ini adalah bagaimana cara belajar di sekolah baru. Saya yakin 100% bahwasanya kelas 7 pada kesempatan hari ini adalah siswa yang baru dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Dan sekarang kalian sudah berada dalam lembaga atau tingkatan yang terbaru, yakni Madrasah Sanawiyah, di mana sebelumnya kalian adalah MTS atau SD di tempatnya masing-masing. Sekarang yang perlu kita bahas adalah cara belajar di sekolah baru. Nanti belum tayang ya. Cara belajar di sekolah baru ini harus kita ketahui agar apa tujuan kita dalam tholabul ilmi, ya. Itu kita lebih bisa mendalami dan bisa menjalani dengan nyaman, dengan asik, dengan bangga, dengan rileks, sehingga tujuan utama kalian belajar bisa bisa terlaksana dengan baik. Tujuannya dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dan menerapkan cara belajar yang baik di lingkungan sekolah baru. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar? Ya, apa yang bisa menambahkan semangat, menambahkan motivasi, ben ora rasa-rasa ki piye. Nah, terus menerapkan cara-cara yang sudah kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam belajar, proses belajar. Oke. Nah, di mana sekolah baru harus kita mulai dengan semangat baru dalam belajar. Semua siswa pasti berkeinginan memperoleh prestasi belajar yang baik, kalau perlu mendapatkan juara di kelas atau di sekolahnya masing-masing. Jadi kalian tujuannya sekolah di sini agar mempunyai prestasi belajar yang bagus, baik. Kalau perlu harus dapat juara. Nah, ini harus kalian jadikan motivasi dalam hidup kalian. Nah, ini sudah tampil nih.
Namun, bisakah menjadi seorang siswa yang berprestasi di sekolah baru? Ya pasti bisa. Ya, setiap orang mempunyai potensi yang bisa ditingkatkan agar mempunyai prestasi. Anak-anak juga seperti itu. Kalian dengan prestasi yang terpendam dalam diri kalian, saya yakin Allah memberikan potensi itu di dalam diri kalian. Ya pasti bisa. Syarat utamanya harus memang memahami cara belajar secara tekun dalam prosesnya. Dan selain itu perlu menguasai strategi atau cara belajar yang baik untuk mewujudkan keinginan kalian. Jadi caranya itu harus tahu, strateginya itu harus tahu. Ya, di mana seperti permainan sepak bola harus bisa mengatur strategi. Oh, ada seorang pemain kiper. Kiper bertugas untuk menjaga bola. Ada yang menjaga di pertahanan, back. Ada yang di tengah mengatur jalannya permainan. Terus ada yang menjadi striker. Nah, ini semuanya bertugas dengan baik sesuai dengan caranya sendiri-sendiri. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, keinginan kalian menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, ya memang harus tahu tata caranya. Ya, langsung. Harus kita ketahui pengertiannya, belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai dengan adanya perubahan sikap pada diri seseorang. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi terampil. Itu adalah belajar. Jadi usaha kalian dalam memahami sesuatu dengan ditandani adanya perubahan dalam diri kalian. Perubahannya apa? Asale ora apal, dadi apal. Asale ora iso, dadi iso. Asale ora ngerti, dadi ngerti. Ya, itu harus kita ketahui. Ya, pengertian belajar. Kalian belajar matematika, kalian belajar IPA, kalian belajar IPS, kalian belajar akidah akhlak, kalian belajar materi-materi pelajaran, asale orang ngerti babar pisan. Asale ora ngerti apa-apa, akhirnya ngerti. Oh, IPS itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sosial. Ya, sosial itu apa saja? Ya, itu adalah bagian-bagian dari pengertian dari belajar. Selanjutnya, perubahan sikap yang tersebut, ya, sikap asalnya orang ngerti, jadi ngerti, itu mencakup apa saja. Ada perubahan pengetahuan. Yang pertama adalah kognitif atau perubahan pengetahuan, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu dan tidak bisa menjadi bisa. Itu yang saya sebutkan adalah perubahan pengetahuan kognitif. Ya, kalian asalnya orang ngerti apa-apa jadi iso. Nah, itu adalah pengetahuan kognitif, perubahan pengetahuan. Selanjutnya adalah perubahan sikap afektif dari perilaku negatif menjadi perilaku positif. Oh iya, kalau kita jalan sambil lari di depan orang tua, itu adalah perbuatan yang kurang sopan. Makanya kita harus melakukan apabila berjalan di depan orang tua harus kita lakukan dengan sopan, harus dengan merunduk, harus dengan sopan, dengan bilang permisi. Kalau wong Jawa amit, nyuwun sewu. Nah, itu adalah bagian dari sikap atau perubahan afektif setelah kita belajar akhlak. Terus ada perubahan keterampilan atau psikomotor dari tidak terampil menjadi terampil. Nah, berhubungan dengan kita SB seni budaya. Aslinya kalian sebelumnya tidak mengerti bagaimana cara menggambar dengan baik. Akhirnya kalian belajar bagaimana tata cara menggambar. Dasarnya apa saja yang dibutuhkan. Ini namanya jenis apa, jenis apa. Akhirnya kalian bisa menguasainya dan bisa terampil dalam menggambar. Itu adalah bagian dari perubahan keterampilan. Nah, itu adalah sikap, adalah perubahan atau sikap dalam pengetahuan. Selanjutnya, anak-anak harus tahu faktor yang harus diperhatikan dalam belajar. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam belajar.
Nah, ini sering diajarkan dalam ta'limul muta'allim, ya. Ada niat belajar yang tertanam dalam diri kalian. Kalian mempunyai niat belajar yang baik. Kemarin disampaikan kalau kalian belajar itu diniati apa? Yang pasti untuk menghilangkan kebodohan, ya. Yang pasti untuk mencari ridho Allah, ya. Itu. Terus selanjutnya, banyak membaca bahan-bahan pelajaran, baik buku pegangan yang ditentukan oleh sekolah maupun penunjang, sehingga ilmu pengetahuan yang dimiliki semakin luas. Ya, kalau sebagian besar orang kalau pengen pinter, kalau pengen tahu, ya harus mau belajar. Belajarnya bagaimana? Dengan kita membaca. Membaca harus kita biasakan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam kesehari-harian kita. Agar dengan membaca itu kita bisa menambah pengetahuan, oh asalnya arti malah arti. Nah, itu adalah bagian yang harus kita perhatikan dalam belajar. Membaca, sering membaca. Ya, buku, ya khususnya kita di perpustakaan, kalian sudah diberikan buku, ya dimanfaatkan bukunya, jangan ditinggal di tempatnya saja, ditoto dengan lemari, roto, apik tapi ora tau diwaca, ya eman-eman bukune. Ditumbaske LKS. Nah, LKS dibaca, kalau ada tugas dikerjakan. Itu adalah bagian yang harus diperhatikan dalam belajar. Terus memperbanyak latihan-latihan, terutama dalam menyelesaikan tugas pekerjaan sekolah. Kalian ada LKS, di situ ada tugas-tugas di setiap mata pelajaran. Harus kalian diutak-utik dewe. Nah, ini pertanyaan ini jawabannya di mana? Dicari di dalam materinya. Atau kalian mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak Guru dan kalian mengisi di tugas-tugasnya. Apalagi dalam kondisi daring seperti ini. Tiada lain adalah kesadaran kalian dalam mengerjakan tugas, itu yang sangat penting. Di rumah kalau hanya mengerjakan atau hanya mengikuti daring dari rumah, kalau kalian tidak mengerjakan tugas-tugas, ya akan kesulitan. Kalau hanya sekedar mengikuti daring hanya 1 jam ya hanya 1 jam dalam sehari. Mungkin kalau kalian tidak imbangi dengan rasa kesadaran kalian dalam menuntut ilmu, ya akan kekurangan. Makanya dari itu kalian harus mau mengerjakan tugas, belajar di rumah dengan kemandirian, kesadaran kalian sendiri. Selanjutnya, waktu belajar harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kejenuhan. Nah, waktunya belajar, kalian waktu belajar itu jam berapa saja. Misalkan jam 8 sampai jam 9 kalian mengikuti daring. Setelah itu ada tugas yang dikerjakan, kalian kerjakan. Ya, terus kalian mutola'ah lagi pelajaran sampai jam 10 ya. Habis itu sholat duha. Terus setelah itu istirahat sebentar, terus sholat duhur. Kalau di pondok itu pasti ada jadwalnya. Siang ada ngaji, sore ada ngaji, maghrib, ada wiridan, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan hal yang perlu kita atur ya agar kita menghargai waktu. Waktu itu sangat berharga. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang diberikan kepada kita. Terus membuat jadwal belajar latihan serta melaksanakannya dengan penuh disiplin. Apa yang sudah kalian susun dengan jadwal yang sudah kalian tentukan sendiri, harus kita laksanakan dengan konsisten. Setiap hari harus kita laksanakan. Dengan tujuan apa? Kita membiasakan, memaksa diri kita agar bisa disiplin dan konsisten dalam mengikuti jadwal yang sudah kita buat sendiri. Gawe-gawe dewe, yo dilakon-lakoni dewe. Ya. Terus selanjutnya mengkonsentrasikan diri dalam belajar. Karena hal ini sangat erat hubungannya dengan daya tangkap. Jadi ketika kalian belajar itu dalam kondisi konsentrasi, fokus terhadap apa yang kita pelajari. Kalau kita belajar dengan konsentrasi terpecah-pecah, biasanya akan kesulitan. Belajar dengan main game misalkan, belajar dengan makan, belajar dengan jagong dengan temannya.
biasanya untuk memahami hal tersebut, untuk memahami materi pelajaran dalam kondisi tersebut, dalam ngobrol, dalam bermain, itu akan kesulitan. Makanya kita ketika belajar, konsentrasinya adalah materi yang kita pelajari tadi. Terus, selanjutnya nomor 7. Tempat belajar perlu diatur sedemikian rupa agar tercipta lingkungan belajar yang enak dan menyenangkan. Ya, tempat belajar misalkan di dalam kamar kalian, ada lemari, tempat untuk menata buku, ada meja. Usahakan belajar dengan duduk, jangan sambil tiduran. Ya, belajar, duduk, konsentrasi, membaca atau mengerjakan tugas, ya, di dalam suasana yang menyenangkan. Buat kamar kalian atau ruang belajar kalian atau di pondok itu suasana yang menyenangkan, sehingga kita ketika belajar itu dalam kondisi tenang, hati kita merasa nyaman. Ya, karena memang kondisi dan lingkungan kita sangat mendukung dalam belajar. Atau kalian mencari tempat yang sunyi, tempat yang tenang di masjid atau di rumah kalian yang kalian rasa nyaman. Ya, itu harus kalian perhatikan. Selanjutnya, cara belajar di sekolah. Nah, ini tadi kita membahas secara umum. Sekarang cara belajar siswa dalam sekolah. Dalam mengikuti kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menyiapkan giat diri sebelum guru masuk kelas. Jadi kalian datang lebih awal, di dalam kelas sudah duduk yang rapi, kursinya ditata yang bagus, ya, mempersiapkan bukunya, itu lebih baik daripada kalian datang terlambat. Karena ketika terlambat, itu pasti di dalam perjalanan kita tidak tenang, sampai sekolah kena hukuman, terus dalam memperhatikan pelajaran juga konsentrasinya berkurang. Ya. Terus membiasakan diri berdoa sebelum kegiatan belajar dimulai. Ya. Belajar diawali dengan doa. Ya, seperti tadi pagi kita berdoa bersama-sama, dan saya yakin yang di rumah pun ikut berdoa ya, yang di pondok ikut berdoa bareng-bareng. Saya yakin itu karena siswa MTSN UTBS ya sudah tahu bahwasanya doa itu adalah hal yang sangat penting ketika dalam belajar. Jadi kalian sebelum belajar bersama-sama ataupun di rumahnya masing-masing juga ikut berdoa. Ya, kan sudah dipandu dari operator adanya doa bersama-sama, sehingga jangan sampai ketika meskipun daring di rumah kalian malah sibuk sendiri dengan kegiatan kalian. Itu berdoa bersama-sama, ya Fattahu ya Alim, seterusnya. Terus selanjutnya, memperhatikan penjelasan guru dengan penuh konsentrasi. Ketika di dalam kelas, kalian memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Guru. Ya, di sini tidak ada Ibu Guru ya, di MTS TBS ya. Bapak-bapak semuanya ya. Kalian mendengarkan penjelasannya, apa yang disampaikan, kalian simak dengan seksama. Ya, otomatis kalau kalian tidak konsentrasi dengan apa yang disampaikan, kalian pasti tidak paham, apalagi kalau ditinggal tidur, apalagi kalau ditinggal ngobrol sendiri, sambil jahilin temannya, sambil ngitik-ngitik jejere. Nah, pasti tidak akan konsentrasi. Terus, bertanya jika ada penjelasan guru yang kurang jelas. Kalau kalian memperhatikan, biasanya akan ada timbul pertanyaan. Ini kok tidak cocok ya? Apa yang harus saya pertanyakan ini? Ini saya kurang mendalam dalam materi ini. Sehingga ketika memperhatikan materi pelajaran kalian akan menangkapnya, sehingga yang belum kalian pahami, kalian akan timbul pertanyaan. Ya itu ditanyakan kepada Bapak Guru, apalagi dalam kondisi daring seperti ini. Sudah difasilitasi kolom chat. Ya, itu dimanfaatkan dengan baik, jangan malah digunakan untuk hal-hal yang tidak penting atau tidak perlu atau malah hal yang negatif. Nah, itu harus kalian perhatikan. Jangan dibuat ngobrol sendiri, malah yang nggak penting dibahas di dalam chat. Nah, itu penyalahgunaan
fasilitas ya namanya. Selanjutnya, mencatat hal-hal yang penting. Ya, apabila guru menerangkan di dalam kelas atau dalam daring seperti ini, kalian mempersiapkan catatan khusus agar kalian ketika belajar mencatat hal yang kalian rasa penting di situ. Karena catatan itu adalah kalau pikiran atau ingatan kalian mungkin saja hilang. Kalau catatan dijaga dengan baik, ya insya Allah sampai beberapa tahun yang akan datang masih ada. Ya, sehingga kalian punya kenang-kenangan berapa puluh tahun yang akan datang, wah ini catatan saya ketika di awal masuk MTSN UTBS Kudus. Nah itu kalian jadikan kenangan. Ya. Terus selanjutnya mau berdiskusi dengan teman-teman sehingga apabila terdapat materi pelajaran yang sedang dipelajari hingga memperoleh pemahaman yang kesamaan pendapat. Ketika kalian belajar ya di dalam kelas atau sekarang di pondok ini, ketika ada hal yang kurang kalian pahami, diskusikan dengan teman-teman. Iki mau bener kayaknya tarak ya. Ya. Jadi ada kesepahaman antara teman-teman di situ. Ya, ini memang kalau daring di rumah ya belum bisa. Tapi misalkan kalian mau berdiskusi dengan ayah atau ibu itu juga tidak apa. Selanjutnya adalah kalian harus belajar mandiri atau belajar sendiri, mampu belajar mandiri. Ya, kalian sudah tidak anak-anak lagi sekarang. Ya, anak-anak kelas 7 itu sudah usia remaja, harus bisa mandiri. Kita lakukan dengan sendiri. Jangan sampai kita mempunyai rasa ketergantungan dengan orang lain, dengan orang tua misalkan. Tapi kita mau mempunyai mandiri tadi. Belajar mandiri merupakan suatu proses belajar yang dilakukan oleh siswa sendiri. Membahas materi pelajaran dan dilakukan pada waktu jam-jam kosong, serta mendapat tugas dari guru, seperti membaca buku pelajaran, membuat rangkuman, mengerjakan latihan, dan lain sebagainya. Itu adalah rasa mandirian kalian dalam belajar dan harus muncul dalam diri kalian. Rasa, oh saya ini belajar, saya ini seorang siswa. Siswa itu tujuannya adalah mendapat ilmu. Bagaimana caranya mendapat ilmu? Harus belajar. Belajar itu apa ya? Membaca buku, mengerjakan tugas, melakukan merangkum, itu adalah bagian-bagian dari kesadaran diri kita dalam belajar. Itu kita munculkan dalam diri kita. Kita ini adalah asale ora iso, pengen dadi iso, carane piye ben iso, kudune gelem sinau. Nah, ini harus kita perhatikan. Anak-anak perhatikan. Belajar kelompok juga penting. Ya, belajar kelompok merupakan belajar bersama-sama antara beberapa siswa, membahas satu materi pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Dalam kegiatan belajar kelompok biasanya diadakan diskusi kelompok, yaitu membahas satu persoalan bersama-sama dengan menampung dan menerima berbagai pendapat dari teman-teman yang ikut dalam diskusi kelompok, kemudian dijadikan satu kesimpulan atau satu pendapat. Ini belajar kelompok ini sangat penting ya, karena kita bersosialisasi. Ketika kita mendapatkan satu materi pelajaran dari guru, siswa dalam satu kelas mendiskusikannya bersama-sama atau ada beberapa kelompok-kelompok diskusi membahas tentang materi yang sudah disampaikan Pak Guru yang barusan sudah terlewat dan dibahas. Siswa-siswa menyampaikan pendapatnya, apa yang bisa didapat, materi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Guru diulas lagi, dibahas di dalam belajar kelompok tadi. Ya, diskusi, ini namanya diskusi. Nah, itu selanjutnya adalah cara belajar di rumah. Kalian pasti belajar di rumah. Saya yakin anak-anak TBS sudah muncul kesadaran bahwasanya belajar itu penting. Tidak saja di rumah, tapi tidak saja di madrasah, tapi juga di rumah. Nih, yang pertama adalah mengatur waktu belajar. Yang di pondok juga sama, mengatur waktu belajar. Kalau kita atur dengan baik dan kita laksanakan dengan baik, pasti tidak akan terjadi kekurangan waktu. Ya, paling tidak kalian sudah mempunyai ancang-ancang waktu.
Terus mengulang pelajaran yang dan atau menghafal. Nah, di MTSN UTBS Kudus ini ada target yang harus dipenuhi oleh kalian siswa-siswa semuanya kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 harus ada hafalan, nanti akan diumumkan. Belum ya, nanti menunggu info dari Humas MTS TBS Kudus terkait dengan hafalan alfiah, terus membuat ringkasan, membaca dengan baik, mengerjakan latihan dan PR serta tugas yang diberikan guru di sekolah untuk diselesaikan di rumah. Harus kalian perhatikan. Ya, itulah beberapa materi pelajaran tentang BK pada kesempatan pagi hari ini. Dan nanti tugas untuk SB, tolong anak-anak, setiap anak-anak masing-masing membuat gambar dengan motif terserah bebas. Yang penting digambar di atas kertas, ya, di atas kertas dan difoto, ya, difoto. Ya, nanti akan setelah difoto nanti dikirim di alamat yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Roik Nazmi di nomor WA, ya. Bebas, kalian bisa menggambar ragam hias flora atau ragam hias fauna atau hias geometris atau figuratif, itu terserah kalian, bebas. Yang penting ini adalah untuk tugas mid semester kalian, anak-anak kelas 7. Ini nanti akan dikirimkan melalui via alamat yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Roik Nazmi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal atau ucapan yang kurang berkenan dalam hati anak-anak semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah penyampaian materi seni budaya dan BK yang disampaikan oleh Bapak Zainuddin, dan mengingatkan kembali bahwa pelajaran tadi seni budaya ada tugas untuk kalian, tugasnya yaitu membuat gambar. Jadi kalian disuruh untuk menggambar, ini tugasnya individu ya, bukan kelompok. Kalian disuruh untuk menggambar dengan tema bebas. Silahkan kalian ingin menggambar apa. Ya, temanya bebas, tidak ada batasan, motifnya bebas, dengan medianya itu menggunakan kertas. Kertas boleh kertas buku, boleh kertas HVS. Oh ya, HVS saja ya. Ya. Kertasnya HVS. Lalu kalau sudah selesai kalian foto, kalian kirimkan ke nomor WA-nya Bapak Zainuddin. Nomornya yaitu 0899 5808 268 ya, yang atau yang tertera di bawah sini. Ya, kalau kalian kesulitan untuk mencatat, bisa kalian screenshot dulu. Caranya ya mestinya ngerti lah, screenshot iku piye carane. Ya. Baik, ya sekali lagi saya ulangi, kalau sudah selesai menggambar di foto, fotonya dikirimkan ke WA Bapak Zainuddin yang nomornya ada di ya. Jadi nanti disertai mengirimnya dengan format nanti nama ya, namanya siapa, terus kelasnya berapa, nomor absennya berapa. Itu ya. Jangan sampai lupa disertai nama, kelas sama nomor absen biar mudah untuk merekapnya. Baik, untuk Bapak Zainuddin terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pelajaran kedua adalah tafsir dan baca Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai